Kisah ini dibuka dengan prolog seorang raja bajak laut yang memiliki segalanya bernama Gold Roger. Sebelum kematiannya, ia berbicara kepada semua orang, jika kalian menginginkan harta karun miliknya yang disebut One Piece, maka mereka harus mencarinya di suatu tempat. Dan dimulailah anime berjudul One Piece. Di tengah lautan yang hanya diisi oleh suara air dan burung, ada sebuah pusaran air yang cukup besar di sana. Kita juga diperlihatkan sebuah kapal yang berada di dekat pusaran air tersebut. Penjaga kapal tersebut melihat sebuah gentong mengapung di atas air. Sedangkan para penumpang sedang berpesta di dalam kapal. Penjaga tersebut berusaha mengambil gentong yang mereka lihat. Karena mereka mengira gentong tersebut berisi wine, salah satu penjaga yang berada di menara pengawas terkejut karena melihat sebuah kapal bajak laut mendekat dan menyerang mereka. Bajak laut yang menyerang mereka bernama Alvida, seorang bajak laut wanita yang kejam dan sangat narsistik. Para kru Alvida langsung merompak kapal pesiar tersebut, sedangkan salah satu budak Alvida bernama Kobi malah ketakutan, sehingga Alvida harus menendang paksa bol Kobi. Saat penyerangan dimulai, Kobi memilih pergi ke bagian dapur kapal. Di sana ia mengambil segentong wine yang telah diambil oleh para penjaga tadi. Beberapa kru Alvida lain menemui Kobi. Mereka memaksa Kobi untuk memberikan gentong tersebut padanya. Saat akan dibuka, dari dalam gentong tersebut muncul seorang bocah lanang yang bangun dari tidurnya bernama Monkey D. Luffy. Karena kemunculan Luffy yang sangat tiba-tiba membuat orang-orang tersebut marah dan menyerangnya. Namun karena Luffy cukup hebat, ia bisa mengalahkan mereka dan membuat Kobi keheranan. Karena Kobi takut kru Alvida lainnya membunuh Luffy, ia menyuruh Luffy lari. Karena Luffy kelaparan, ia tidak bisa mendengarkan perkataan Kobi dan menuju gudang penyimpanan makanan. Akhirnya, mereka pun berkenalan dan Luffy mengatakan bahwa ia masuk ke dalam gentong karena kapal miliknya terjebak di pusaran air. Saat Luffy bertanya apakah Kobi adalah salah satu dari kru Alvida, ia mengatakan bahwa ia adalah orang yang dipaksa menjadi budak saat sedang memancing di tengah laut. Sementara itu, Alvida dan kru sedang mengangkut hasil jarahan mereka. 3 kru yang dihajar oleh Luffy tadi mengadu kepada Alvida dan mengira Luffy adalah pemburu harta karun. Kembali pada Kobi dan Luffy. Kobi akhirnya bertanya mengapa Luffy bisa seberani itu mengapung dengan tong di tengah lautan yang luas. Luffy hanya menjawab itu dikarenakan bahwa ia akan menjadi seorang bajak laut. Pernyataan Luffy tersebut membuat Kobi tak mempercayainya. Kobi mengatakan bahwa Raja Bajak Laut adalah seorang yang memiliki segalanya di dunia seperti kekayaan, nama besar, dan kekuatan, yang berarti Luffy mencari One Piece. Kobi menambahkan bahwa seluruh bajak laut di dunia juga mencari One Piece dan mustahil orang seperti Luffy bertahan di era bajak laut seperti itu karena menjadi raja bajak laut adalah pilihannya. Luffy mengatakan ia tidak peduli jika harus mati untuk mencapainya. Kobi mengatakan tidak pernah bertemu orang seyakin itu dan tidak takut mati sehingga membuat Kobi berpikir mungkin jika ia seperti Luffy ia bisa bergabung dengan angkatan laut yang merupakan impiannya dari kecil. Saat itu Kobi pun termotivasi untuk pergi dan berhenti menjadi budak Alvida. Tapi tiba-tiba Alvida datang dengan krunya mengepung Luffy dan Kobi. Karena tak ada pilihan lain, Luffy akhirnya melawan Alvida dan krunya sendirian. Bahkan Luffy juga menggunakan Gomu Gomu no Mi untuk menghajar semua kru. Tentu saja hal tersebut membuat Alvida dan Kobi kaget. Luffy juga mengenalkan dirinya kembali bahwa ia adalah manusia karet dan pemakan buah Gomu Gomu. Alvida yang sudah tahu siapa itu Luffy langsung mengajaknya duel. Awalnya, Kobi menyarankan Luffy untuk kabur saja, namun Kobi akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Alvida, bahwa Alvida adalah wanita yang gendut dan jelek. Tentu saja Alvida marah besar dan mengayunkan gendir besarnya tersebut. Gendir Alvida sama sekali tak mempan pada tubuh Luffy. Luffy juga melakukan jurusnya sehingga membuat Alvida terpental jauh dari hadapan mereka. Kalahnya Kapten Alvida membuat sisa krunya takut pada Luffy dan Luffy segera meminta kapal untuk mereka berdua pergi dari sana. Belum saja merayakan kemenangannya, para pasukan marin mulai mengetahui keberadaan mereka. Luffy dan Kobi pun langsung kabur menggunakan perahu kecilnya. Luffy juga tidak sengaja bertatap-tatapan dengan seorang wanita berambut oranye. Berhasil kabur dari pasukan marin, Luffy pun menanyakan siapa si pemburu bajak laut yang Alvida maksud pada Kobi, dan Kobi hanya menjawab bahwa ia adalah Zoro. Setelah itu di tengah pelarian mereka, Kobi menceritakan seorang pemburu bajak laut terkenal di dunia yaitu Roronoa Zoro yang ditahan di kota markas angkatan laut.
Singkatnya, Luffy menginginkan Zoro bergabung dalam krunya dan berencana membebaskannya. Tapi Koby berkata di sana dipimpin oleh seorang kapten angkatan laut yang bernama Kapten Morgan yang hanya dengan menyebut namanya saja penduduk terkejut dan takut. お前海兵になるんだいるとか町だな妙ですなんてことどこだいるわけないですよ Saat mereka sedang mengintip Zoro, tiba-tiba ada bocil random mendekat dan memberikan Zoro onigiri. Tapi anak dari Kapten Morgan yang bernama Helmeppo datang dan menindas bocil onigiri tadi. Setelah itu, bocil onigiri menceritakan bahwa sebenarnya dalang yang membuat Zoro ditahan adalah Helmeppo. Saat itu, Helmeppo membuat kerusuhan di kedai si bocil. Zoro yang berada di sana langsung membantai Helmeppo yang hanya seperti keroco di matanya. Lalu, karena si bocil harus dihukum, Helmeppo meminta Zoro menggantikan hukuman si bocil dan ibunya selama sebulan penuh. Sementara di kedai milik si bocil onigiri, Helmeppo datang dan membuat keributan dengan mengatakan dia akan mengeksekusi Zoro besok pagi. Hal itu membuat Luffy marah dan memukul wajah Helmeppo, lalu membuatnya mengadu pada Kapten Morgan yaitu ayahnya. Di lain hari, Luffy membujuk Zoro untuk bergabung ke dalam krunya. Zoro sempat menolak karena baginya bajak laut adalah kriminal. Namun Luffy lah yang memutuskan bahwa Zoro harus bergabung dengannya. Mendengar Zoro adalah ahli pedang, Luffy mengatakan ia akan mengambil pedang Zoro yang ditahan dengan syarat Zoro harus menjadi krunya. Saat Luffy sedang menyusup untuk mengambil pedang Zoro, diperlihatkan Kapten Morgan sedang mendirikan patung dirinya. Helmeppo mengadu kepada ayahnya untuk membunuh orang yang memukulnya yaitu Luffy. Namun Kapten Morgan malah memukul Helmeppo karena dia adalah anak yang tidak berguna dan tidak seperti ayahnya. Mendengar keributan, Luffy yang sedang mencari pedang Zoro tertarik melihatnya. Dia menggunakan gumu-gumunya untuk naik tapi malah tidak sengaja merusak patung simbol dari Kapten Morgan. Luffy lalu melihat Helmeppo dan langsung menyeretnya untuk mencari tahu di mana ia menyimpan pedang Zoro. Di tengah kejar-kejarannya bersama Marin di lapangan salib, Koby di tengah menyelamatkan Zoro dan menceritakan bahwa ia akan dieksekusi besok pagi dan hanya Luffy lah yang satu-satunya bisa menyelamatkan Zoro. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Kapten Morgan dan bawahannya menyerang dengan menembaki Koby dan Zoro. Tetapi tepat pada waktunya, Luffy meluncur dengan jurus Gomu-Gomu no Mi-nya. Ia membalikan peluru yang ditembakkan bawahan Kapten Morgan sembari memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy, setelah berhasil menangkis peluru yang ditembakkan bawahan Kapten Morgan dan menunjukkan sedikit tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut, Zoro akhirnya setuju untuk bergabung dengan Luffy. Kapten Morgan yang telah mengetahui Luffy kebal terhadap peluru memerintahkan bawahannya untuk membabatnya dengan pedang, tapi Zoro berhasil menahannya. Saat itu juga Zoro berjanji akan bergabung dengan kru Luffy, tetapi hanya untuk mencapai keinginannya saja, yaitu menjadi pendekar pedang nomor 1. Setelah itu Luffy dan Zoro melawan Kapten Morgan dengan mengkombo jurusnya. Dan pada akhirnya Kapten Morgan bersama Helmeppo dapat dikalahkan oleh mereka. Sementara itu di dalam markas terlihat wanita berambut oranye sedang mencari peta menuju Grand Line, yang ternyata peta tersebut sudah dicuri oleh bajak laut bernama Buggy. Di sisi lain, Luffy dan lainnya sedang makan sembari berbincang tentang bagaimana dengan kru yang lain, atau bagaimana dengan kapal bajak laut mereka nantinya. Luffy mengatakan bahwa krunya hanya Zoro dan kapalnya saja. Koby juga menceritakan bagaimana keadaan Grand Line yang menyeramkan. Ia juga mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke Grand Line tidak akan keluar hidup-hidup. Dahulu kala seorang raja bajak laut bernama Goldie Roger yang sudah mendapatkan segalanya meninggalkan harta karun terbesarnya yaitu One Piece di Grand Line. Sehingga semua bajak laut di dunia berusaha mendapatkannya. Dan Grand Line sudah seperti medan perang, bahkan kuburan bagi para bajak laut. Namun Luffy yang mendengarnya tetap akan pergi mencari One Piece dengan kru barunya yaitu Zoro. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba angkatan laut datang. Mereka berterima kasih karena telah membebaskan mereka dari tirani Kapten Morgan. Tapi karena Luffy dan Zoro adalah bajak laut, mereka meminta keduanya pergi dari pulau itu.
Saat itu Kobe ditanya apakah ia salah satu dari bajak laut tersebut atau bukan. Luffy pun sengaja membuat Kobe kesal agar memukul Luffy, supaya angkatan laut berpikiran Kobe bukanlah salah satu krunya. Luffy akhirnya pergi menuju kedai tersebut dan Kobe terbukti bukan bagian dari kru Luffy. Ia juga meminta izin untuk menggapai mimpinya dengan bergabung menjadi anggota angkatan laut. Saat Kobe diam-diam berterima kasih kepada Luffy, ternyata angkatan laut lainnya pun ikut berterima kasih dan memberikan penghormatan untuk mengiring pelayaran Luffy. この麦わら帽子が知ってる。 Di sisi lain, wanita berambut oranye tadi sedang terdampar di tengah-tengah lautan luas. Di sana ada beberapa anak buah dari bajak laut Bagi. Para kroco itu pun mendekat dan menanyakan kepada wanita tersebut yang bernama Nami. Nami meminta pertolongan pada mereka dan akan memberikan hartanya sebagai gantinya. Saat para perompang itu mengeceknya, ternyata mereka ditipu dan buruknya Nami mengambil perahu mereka beserta isinya. Beralih pada Luffy dan Zoro, mereka nampaknya kehilangan arah di tengah lautan. Zoro juga memarahi Luffy karena perjalanan mereka tak mengarah kemanapun dan mereka membutuhkan seorang navigasi. Zoro yang marah-marah membuat kapalnya bergoyang sehingga topi jerami milik Luffy terbang menjauh dari kapalnya. Luffy dan Zoro langsung bersegera menjulurkan tangannya pada topi itu dan dengan topi itu mengingatkan Luffy pada masa kecilnya. Saat bocil, Luffy sering ikut nongkrong bersama Shanks dan semua krunya di kedai Makino. Ia selalu meminta untuk bergabung dengan kru Shanks dan Shanks hanya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tak lama kemudian datang seorang bandit gunung ke kedai mereka. Di sana bandit itu memesan banyak sake kepada Makino. Karena sakenya telah diborong habis oleh Shanks, Shanks memberikan sebotol sake miliknya yang belum dibuka. Bandit itu malah menghajar Shanks dengan botol tersebut. Shanks masih sangat kalem dan membersihkan lantainya. Lalu ia pun pergi sembari merusak beberapa barang di kedai itu. Bukannya marah, Shanks dan krunya malah terbahak-bahak atas kelakuan bandit tadi. 先がないんじゃ。ああ、大丈夫。なんてざまっ Namun berbeda dengan Luffy yang memarahi mereka semua karena ia anggap pecundang telah mengabaikan seorang songong tadi. Luffy pun meluapkan amarahnya dengan memakan buah iblis milik Shanks. Tentunya hal itu membuat semua orang terkejut dan Shanks marah. Buah itu membuat Luffy menjadi manusia karet dan membuat Luffy tak akan bisa berenang lagi. その箱かゴムゴムの実は悪魔の実 Singkatnya, Luffy malah balas dendam pada para bandit tadi. Namun karena masih bocil, ia jadinya dihina dan hendak dibinasakan. Beruntungnya, Shanks dan krunya datang. 店に誰もいないんで何 船長さん。 Karena telah menghina Luffy yang sudah Shanks anggap bagian dari mereka, mereka pun menghajar para bandit tersebut. 知らんが怪我せんうちにそれ以上近づ俺は友達を傷つける奴は許さない Tak ada pilihan lain, bos bandit tersebut kabur menghilang membawa Luffy dari pandangan mereka. Bandit tersebut kabur ke tengah lautan. Ia melempar Luffy dan buruknya ada sebuah monster air di dekat mereka. Namun untungnya lagi-lagi Shanks berhasil menyelamatkan Luffy dan dengan kekuatannya, Shanks berhasil memanipulasi monster tersebut agar meninggalkan mereka. Berhasil selesai dengan urusan sang bandit, Luffy menangis. Ia menangisi karena lengan Shanks telah buntung dimakan makhluk tadi. Setelah itu, Shanks pun bersiap-siap untuk pergi berlayar dan tak akan kembali lagi. Luffy juga telah memutuskan untuk menjadi bajak laut dengan caranya sendiri, memiliki kapal sendiri dan kru sendiri. Dengan tekadnya tersebut, Shanks memberikan topi jeraminya pada Luffy. Luffy hanya menangis menatap kepergian Shanks dan krunya. Luffy yang mengingat masa lalunya hanya tersenyum. Karena lapar, Luffy berusaha menangkap burung di atasnya. Namun, ia malah dibawa pergi oleh burung itu. Sedangkan Zoro, ia yang dihadang oleh anak buah Bagi, langsung memperbudak mereka bertiga untuk terus mendayung. Di lain tempat, Nami ternyata sedang diburu oleh para pasukan Bagi. Dan kebetulan Luffy mendarat di hadapannya. Setelah itu, Nami mengaku Luffy adalah bosnya dan kabur begitu saja. Sehingga Luffy terpaksa melawan para bawahan Bagi. Berhasil mengalahkan mereka, Nami cukup terkejut dan menghampiri Luffy. Nami mengajaknya bergabung dengannya, tapi Luffy menolaknya begitu saja. Karena Luffy kelaparan, Nami mengajaknya makan bersama. Di sana Nami memberitahu bahwa ia adalah navigator terbaik, sehingga Luffy langsung mengajaknya bergabung. Namun, Nami menolaknya setelah tahu bahwa Luffy adalah bajak laut. Nami hanya menginginkan uang saja. Obrolan mereka pun terhenti karena para bawahan Bagi kembali mencari mereka. Nami akhirnya menjalankan rencananya. Dia meminta Luffy untuk diikat dan dibawa ke tempat Bagi.
Setelah di tempat bagi, Nami menyerahkan bosnya yaitu Luffy dan gulungan berisi peta menuju Grand Line. Ia juga berniat untuk bergabung dengan anggota bagi saat itu. Bagi yang menerima Nami begitu saja, langsung mengadakan pesta bersama krunya. Luffy juga dikurung. Mereka berpesta bahkan mengeluarkan meriam bernama Bagi Dama untuk ditembakkan ke arah rumah-rumah penduduk sekitar. Ledakannya begitu dahsyat, bahkan Zoro yang baru tiba di sana pun dapat melihat ledakannya. Kroco yang Zoro bawa juga memberitahu bahwa itu adalah Bagi Dama. Bagi menikmati kerusakan yang terjadi. Ia juga menantang kesetiaan Nami padanya untuk menembakkan Bagi Dama pada Luffy. Tentunya ini membuat Nami cemas karena jika ia tak menembak Luffy, ia akan mati. Karena Nami hanya bisa diam, seorang kru Bagi pun bersegera menyalakan meriamnya. Sontak Nami langsung memukul kru tersebut dan membuat Bagi marah. Nami, teme. Dalam perlawanan tersebut, datanglah Zoro yang melindungi Nami. Dikarenakan Nami adalah perempuan dan sangat tidak sepadan melawan para tiga jomok. Sontak, kedatangan Zoro membuat semuanya terkejut karena seorang pemburu bajak laut berada di antara mereka. Awalnya, Zoro dapat mengalahkan Bagi dengan sekali serangan, namun dengan kekuatan buah iblis bara-bara, badan Bagi yang terpotong dapat menyambung kembali. Bahkan ia juga dapat menikam Zoro dari belakang. Namun tak habis pikir, Luffy malah mengejek Bagi dan membuatnya emosi. Gokilnya Luffy meminta Zoro dan Nami untuk kabur saja. Sontak saja, Bagi menyerang dan untungnya Zoro menangkis semua serangannya. Zoro akhirnya membalikan meriam Bagi Dama ke arah Bagi dan krunya, lalu menyalakan sumbu meriam tersebut. Berhasil meledakkan kru Bagi, Zoro bersegera membawa kandang berisi Luffy, sedangkan Nami malah sinis karena baginya bajak laut adalah kriminal. Ternyata Bagi juga masih hidup dan mengutus salah satu anak buahnya untuk membawa Zoro. Singkatnya, Zoro sangat kelelahan dan Nami memberikan kunci kandang Luffy untuk berbalas budi. Namun di sana mereka bertemu dengan seekor anjing yang memakan kunci kandangnya. Seorang mayor kota pun datang. Zoro akhirnya dibawa ke klinik olehnya dan si anjing ternyata sedang melindungi toko tuannya yang sudah mati. Kru Bagi yang bernama Moji akhirnya menemui keberadaan mereka. Mayor kota dan Nami malah kabur meninggalkan Luffy dan si anjing. Karena Luffy ditinggalkan, Luffy dihajar oleh Moji sembari mencari Zoro. Singkatnya, Nami dan Mayor Kota kembali menemui Luffy. Mereka pikir Luffy sudah mati. Luffy tanpa basa-basi segera menemui Moji kembali. Moji ternyata telah membakar habis toko yang tuannya sang anjing titipkan. Masaka. Di sisi lain, Nami semakin membenci bajak laut. Bahkan ia juga melampiaskan emosinya pada Luffy karena ia mengira semua bajak laut sama saja, sama-sama perusak kedamaian. Namun Nami pun seketika berubah ketika mengetahui bahwa Luffy menghajar Moji sendirian yang bahkan mengerti perasaan seekor anjing. Ia pun meminta maaf padanya, dan tentu saja Luffy menerima pandangan Nami sebagai bajak laut. Mayor kota juga sedikit cerita mengenai Bagi yang menyerang kotanya. Kota tersebut dibangun bersama penduduk dari nol selama 40 tahun dan dihancurkan begitu saja oleh Bagi. Maka dari itu, sebagai mayor ia akan mengalahkan Bagi. Ia pun berlari menuju markas Bagi sendirian. Di sini Luffy dan Zoro kembali bersiap menemani sang mayor. Begitu juga dengan Nami yang memutuskan untuk bergabung karena tujuannya sama, yaitu ke Grand Line. Singkatnya, ternyata mayor kota telah dihajar oleh Bagi. Dan beruntung saja Luffy, Zoro, dan Nami telah sampai di sana. Mayor kota berhasil diselamatkan, namun ia terus-menerus bertekad untuk melawan Bagi. Bagi yang berhasil selamat akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis sama sepertinya. Selain itu, bawahan Bagi lain bernama Kabaji juga ikut serta dalam pertarungannya. Di tengah duel pedang antara Zoro dan Kabaji, Nami memutuskan untuk pergi sendirian mencari harta karunnya sendiri. Karena baginya jika terus ikut bersama mereka, kesialan akan terus datang padanya. Karena Nami bukanlah bajak laut.
戦いに。 Pada akhirnya Nami berhasil mendapatkan peta Grand Line seorang diri dan banyak harta karun bagi yang ia ambil. なここに近づく。グランドラインの Kalahnya Kabaji membuat tim Luffy unggul, namun Zoro juga harus tidur karena ia sangat kelelahan setelah pertarungannya. Sisanya tinggal Luffy melawan Buggy, namun sebelum itu Buggy jadi mengingat seseorang setelah melihat Luffy dengan topinya. Sontak Luffy terkejut karena Buggy ternyata mengenal dengan Shanks. 俺はいい人じゃねえ。 Serangan Buggy akhirnya mengenai topi Luffy, dan hal itu membuat Luffy sangat marah. Terlebih lagi setelah Buggy mengetahui itu topi Shanks. Luffy akhirnya memaksa Buggy sedikit memberitahu mengenai Shanks padanya. シャンクスは偉大な男。バギーで ただ一人。 Walau Buggy mengatakan bahwa Shanks adalah orang yang ia benci, Buggy akhirnya mengingat masa lalunya. Saat masih jadi pemuda, Buggy dan Shanks satu kapal dan sering ribut berdua. Saat kapal mereka diserang, Buggy menemukan peta harta karun. Bukannya diserahkan pada sang kapten, ia malah menyimpannya sendiri. Malamnya, Buggy malah mengobrol santai dengan Shanks. Mereka membahas mimpinya satu sama lain. Walaupun sama akan menjadi kapten bajak laut, jalan mereka tentunya berbeda. Shanks juga memberitahu soal penemuannya saat perang tadi, yaitu buah mitos atau disebut buah iblis, yang mana jika buah itu dimakan, maka pemakan akan mendapatkan kekuatan, namun tak akan bisa berenang. Bahkan beberapa orang menjual buah itu ratusan juta beri. Obrolan tersebut membuat Buggy berpura-pura memakan buah iblis keesokannya. Karena buah itu palsu, maka tak memiliki efek apapun. Dan para kru kapal juga tak mempercayai mengenai buah iblis, jadinya mereka biasa saja. Padahal Buggy menyembunyikan buah iblis aslinya dan peta yang ia dapatkan. Namun karena Shanks mengagetkan Buggy, Buggy tak sengaja menelan buah iblis aslinya. Petanya juga jatuh ke dalam air, jadi ia terpaksa nyemplung dan efek dari buah iblis itu langsung membuat Buggy tak bisa berenang. Begitulah yang Buggy ceritakan. Setelah itu, perhatian Buggy malah teralihkan pada Nami. Ia pun malah menyerang Nami dengan kekuatannya. Di sisi lain, para penduduk kota khawatir karena mayor kota mereka tak kunjung pulang. Maka dari itu, mereka kompak mencarinya ke markas Buggy yang menginvasi kota mereka. Kembali pada Luffy, Buggy yang dihina Nami akhirnya kembali menyerang. 俺だって言ってんだろ。 Pada akhirnya Luffy berhasil menumpaskan Buggy untuk saat ini. Nami juga berubah pikiran setelah semua yang terjadi dengan Luffy. Ia memutuskan untuk gabung jadi krunya. Ia juga akan memperbaiki topi jerami berharga milik Luffy. Setelah mereka kembali pada Zoro dan mayor kota, mereka bertemu dengan para penduduk yang sedang mencari para bajak laut. Bodohnya, Luffy malah mengakui bahwa dirinya seorang bajak laut. Alhasil, para penduduk itu mengejar mereka. Namun kejaran itu dicegal oleh anjing yang Luffy tolong. Anjing itu menjadi saksi bisu pertolongan Luffy di kota mereka. Sehingga Luffy dan krunya berhasil kabur ke kapal mereka. Mayor kota yang baru saja sadar langsung emosi pada Luffy. Ia langsung sesegera mengejar tiga pemuda itu ke pesisir. Dengan bualan dan emosinya, ia hanya bisa berterima kasih sembari meneteskan air matanya. Di tengah laut East Blue yang tenang terdapat desa kecil yang bernama Desa Sirup. Di kediaman desa, tiba-tiba seorang anak berteriak bahwa desanya akan diserang oleh bajak laut dan menyuruh warga untuk pergi. Sementara di tengah laut, Luffy dan lainnya sedang berdebat agar tidak menuju Grand Line secepatnya. Oleh karena itu, Nami menyarankan menuju Sirup Village untuk mendapatkan kapal dan mereka pun setuju menuju ke sana. Sedangkan para warga di desa itu sedang mengejar anak yang berteriak tadi karena dia adalah pembohong terbesar di Sirup Village bernama Usopp. Di pelariannya, Usopp bersembunyi di atas pohon yang tiba-tiba dihampiri oleh dua bocah yang ia anggap anak buahnya. Lalu Usopp menanyakan keberadaan anak buahnya yang satu lagi. Belum selesai Usopp bicara, terdengar suara anak buahnya dari jauh yang berteriak bahwa ia melihat bajak laut menuju ke Sirup Village. Mendengar hal itu, Usopp pun ketakutan dan mencoba kabur. Tapi anak buahnya mengatakan bahwa bajak laut itu hanya ada 3 kru saja. Usopp pun balik badan dan langsung ingin melawan bajak laut tersebut. Di pesisir pantai, Luffy yang baru saja menepi langsung disambut dengan peluru ketapel Usopp yang menyerangnya. Saat itu, Usopp mengatakan bahwa ia adalah bajak laut yang menguasai desa tersebut dengan bawahannya yang sangat banyak.
Tapi hal tersebut tidak menakuti Luffy dan lainnya karena tahu Usopp bohong. Lalu Usopp mencoba menyerang Luffy, tapi ia mengutip sebuah kalimat yang membuat Usopp terintimidasi. Luffy dan Zoro pun tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa ia mengutip kalimat itu dari Shanks, yaitu bajak laut yang Luffy hormati. Setelah mendengar nama Shanks, Usopp terkejut karena Luffy mengenal Shanks. Luffy juga menebak bahwa Usopp adalah anak dari Yasop, penembak jitu yang menjadi kru Shanks. Itu membuat Usopp lebih terkejut dan meminta Luffy menceritakan tentang bagaimana ia mengenal ayahnya. Luffy bercerita karena Usopp sangat mirip dengan Yasop, makanya ia langsung mengenali Usopp. Terlebih lagi, saat Luffy kecil, ia sering diberitahu Yasop jika ia memiliki anak seumurannya. Usopp sangat bangga ayahnya berada di kapal bajak laut terkenal. Di sela obrolannya, Nami menanyakan apakah Usopp punya kenalan yang bisa memberinya kapal. Tapi dengan cepat Usopp menjawab bahwa itu hanyalah desa kecil yang tidak punya apa-apa. Zoro pun menyela bahwa di atas bukit ada satu rumah mewah besar. Itu membuat Usopp terkejut dan teringat sesuatu yang membuatnya segera pergi. Saat itu Luffy dan lainnya kebingungan, lalu datanglah anak buah Usopp yang sedang mencari kaptennya. Singkatnya mereka menunjukkan di mana Usopp berada saat itu. Ternyata Usopp sedang menghibur gadis pemilik rumah mewah yang katanya depresi karena kehilangan orang tuanya. Mengetahui Usopp mengenal pemiliknya, Luffy dan lainnya bergegas masuk melewati pagar untuk meminta kapal. Tapi baru saja masuk, mereka ditegur oleh penjaga di sana. Sementara Usopp bersembunyi di balik pohon, Luffy diusir oleh kepala pelayan yang bernama Klahadore. Dengan cepat Luffy mengatakan apa yang mereka inginkan, yaitu kapal. Tapi Klahadore menolaknya. Klahadore lalu menghina Usopp dan ayahnya yang merupakan bajak laut. Hal itu membuat Usopp marah dan langsung memukul Klahadore sembari berkata bahwa ia bangga karena ayahnya adalah bajak laut yang hebat. 商人だとか実はほら Tapi Klahadore kembali memprovokasi Usopp, sehingga Usopp akan memukulnya lagi tapi dicegah oleh putri rumah tersebut yaitu Nona Kaya. Usopp pun pergi dan berkata ia tidak akan datang lagi ke rumah tersebut. Setelah hal tersebut, Nami dan Zoro serta anak buah Usopp duduk di pinggir jalan dan melihat orang aneh yang berjalan mundur. Ia berkata ia adalah ahli hipnotis bernama Django. Ia juga menunjukkan sedikit trik hipnotisnya. やるのかジャンゴ Di sisi lain, Luffy dan Usopp berbincang di pinggir tebing dan tidak sengaja melihat Klahadore dan Django. Luffy dan Usopp mendengar percakapan mereka berdua yaitu tentang rencana membunuh Nona Kaya dan menguasainya semua harta miliknya. Hal tersebut terdengar oleh Luffy dan Usopp di sana. Django juga mengungkapkan identitas asli Klahadore sebagai Kapten Kuro. Mendengar hal itu, Luffy langsung bangkit dari persembunyiannya dan malah berteriak agar tidak menyerang Nona Kaya. Lalu Django menghipnotis Luffy sehingga jatuh dari tebing yang tinggi. おい貴様ら 眠くなる Tetapi Klahadore tidak khawatir karena reputasi Usopp di desa adalah pembohong, jadi tidak akan ada yang percaya padanya. Luffy yang terjatuh dianggap mati oleh Klahadore dan Django. Di sana pun terlihat pasukan Django yang siap menyerang Shiruk Village besok pagi. Usopp berlari menuju pemukiman dan berteriak memberitahu penduduk bahwa desanya akan diserang bajak laut besok pagi. Tapi penduduk keluar dengan marah dan mengatakan bahwa yang ia katakan semuanya bohong. Di saat bersamaan, Nami, Zoro, dan anak buah Usopp menemukan Luffy yang tertidur di pinggir pantai. Di rumah Nona Kaya juga diberitahu oleh Usopp untuk melarikan diri, karena ia akan dibunuh. Usopp memberitahu bahwa Klahadore adalah bajak laut, tapi tentu saja Nona Kaya tidak percaya pada Usopp. Usopp berusaha menjelaskan semua kepada Nona Kaya, tapi Nona Kaya sudah kehilangan kepercayaan kepada Usopp dan menganggap semua yang dikatakan Usopp kebohongan. Terlebih lagi, Usopp mengatakan tentang Klahadore yang merupakan pelayan kesayangan Nona Kaya. Di tengah-tengah itu, pelayan Nona Kaya lainnya mendengar keributan dan segera menodongkan pistol kepada Usopp. Usopp yang panik pun langsung menggendong Nona Kaya untuk melarikan diri. Nona Kaya refleks menampar Usopp karena tingkah Usopp. Lalu saat Usopp akan pergi, ia ditembak oleh pelayan Nona Kaya dan mengenai tangannya. Saat bersamaan juga warga yang mengejar Usopp datang dan memburu Usopp. Di situ Usopp tertegun dan bertanya-tanya kenapa tidak seorang pun percaya padanya. Sedangkan di pantai, para bajak laut sudah siap menyerang pada esok paginya. Tapi Usopp masih termenung mengingat kenangan bersama Nona Kaya. Lalu tiba-tiba Luffy dan lainnya menegur Usopp dan mengatakan untuk memberitahu penduduk tentang bajak laut yang akan menyerang. Usopp tertawa dan menganggap kepada anak buahnya bahwa itu adalah kebohongan juga. Tadi sangka anak buahnya kecewa kepada Usopp. Usopp berniat menghadang bajak laut itu sendirian di pantai agar para penduduk mengira itu adalah hari-hari normal seperti biasanya. Karena tekad Usopp, kru Luffy pun akan membantunya melawan bajak laut tersebut. いつもじゃねえぞ愛かで命かけるか
Malam harinya Luffy dan lainnya menyiapkan strategi untuk melawan bajak laut kucing hitam. Di lain sisi, Klahadore kembali ke rumah besar dan mengungkapkan identitas aslinya kepada pelayan yang ada di sana dan menyerangnya saat Nona Kaya tertidur. Lalu Klahadore menuju ke kamar Nona Kaya dan menodongkan pisau pada Nona Kaya yang sedang tertidur. Sedangkan bajak laut kucing hitam yang dipimpin oleh Django siap menyerang Syrup Village. Saat itu pun, Usopp serta lainnya membuat jebakan minyak di jalan masuk yang menuju desa dengan maksud para bajak laut akan tergelincir. Tidak disangka, setelah Usopp membuat jebakan minyak di lereng selatan desa, ternyata bajak laut menyerang dari lereng sisi utara desa. Seketika mereka semua panik dengan cepat. Saat Usopp sampai di lereng selatan, ia langsung menembakkan peluru ke tapelnya. Namun ia bingung karena ia sampai duluan padahal Luffy telah pergi terlebih dahulu. Usopp mengeluarkan jurus pembohongnya untuk mengelabui bajak laut tersebut sembari menunggu Luffy yang tersesat. Usopp juga menawarkan harta Nami yang ditemukan bajak laut dan menyuruhnya pergi. Namun Nami datang dan memukul Usopp karena telah sembarangan memberikan hartanya. Tanpa basa-basi, bajak laut yang mengira mereka bermain-main langsung menyerang mereka. Walaupun Usopp telah menyerang bajak laut tersebut, tetap saja bajak laut berhasil menerobos masuk ke Syrup Village. Belum sampai di desa, tiba-tiba bajak laut dihempas oleh kekuatan Luffy dan Zoro yang baru saja sampai. Dan di rumah Nona Kaya, Klahadore menunggu pasukannya yang datang terlambat sehingga membuatnya menyusul ke pantai. いいかじっと見ろ Kapten Django mencoba menghipnotis krunya agar lebih kuat. Dan benar saja mereka bertambah kuat sehingga Luffy dan lainnya kaget. Para bajak laut menyerang dengan brutal, tapi tak disangka Luffy juga ikut terhipnotis dan menjadi brutal juga. 上がってろ Luffy mengamuk dan merusak kapal milik bajak laut kucing hitam, dan saat Luffy akan menghantamkan kepala kapal, ia dihipnotis tidur oleh Django. Django! Di rumah besar, Nona Kaya terbangun dan mendapati pelayannya. Mary terkapar karena diserang Klahadore semalam. Mary mengatakan semua kejahatan Klahadore kepada Nona Kaya. Mary meyakinkan Nona Kaya untuk menghadapi Klahadore dan menyerahkan semua harta kekayaannya. Karena semua itu tidak sebanding dengan nyawa Nona Kaya sendiri. Kapten Django lalu mengeluarkan kru andalannya yaitu Nyaban bersaudara. Ia langsung diperintahkan untuk menyerang Zoro. Zoro tidak bisa bertarung sepenuhnya karena Nyaban bersaudara telah mengambil 2 pedang Zoro. Itu membuat Zoro kewalahan. Nami dengan segera berlari dan akan mengambil pedang Zoro, namun ia diserang oleh Django yang dengan saat bersamaan Django melihat Klahadore sudah ada di depannya dengan tatapan penuh amarah. Klahadore atau Kapten Kuro marah dan mengatakan bahwa bajak laut kucing hitam kalah karena mereka lemah. Itu telah memancing amarah Nyaban bersaudara juga dan langsung menyerang Kapten Kuro. やらせてもらうぜ